Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Firman Historical Project. Kali ini kita akan ngobrol ya. Dan sekarang saya pinjam tempat ya di salah satu YouTuber juga, Ikro Channel. Silahkan kunjungi channel Ikro Channel ya, yang membahas seputar permasalahan sosial, dinamika, kemudian kebudayaan ya, Pak Eki, dan lain sebagainya di Ikro Channel ya. Nanti saya cantumkan di link deskripsinya. Kali ini kita akan ngobrol tentang Amerika, Pak Eki. Oh, siap. Ada Amerika, apa? ya kan Amerika itu tidak habis-habisnya. Oke. Tidak ada habis-habisnya setelah Perang Dunia I, Perang Dunia II, kemudian sampai sekarang Perang Dingin, Ya. Perang Dingin juga, dan mungkin beberapa dekade terakhir Amerika Serikat itu menjadi satu-satunya negara adidaya atau superpower. Bahkan menjadi polisi dunia lah dikatakan seperti itu. Nah, kita akan ngobrol tentang Amerika. Dan sekarang kalau kemarin kan sudah setelah runtuhnya Uni Soviet kan Amerika menjadi satu-satunya negara adidaya. Namun lambat laun beberapa dekade terakhir banyak negara yang menyusul, baik Cina ya sekarang sedang muncul. Nah, kita akan ngobrol lah seputar Amerika ya, terutama peran mereka, posisi mereka, strategi mereka, bahkan mungkin nanti imbasnya kepada masyarakat Indonesia, negara kita. Karena memang sekarang dunia global, ketika ada peristiwa di belahan dunia yang lain, pasti ada pengaruhnya terhadap kita. Oke. Itu pas sekali Pak Firman dengan apa yang sedang menghantui pikiran saya. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan tentang negara yang satu ini. Negeri Paman Syam. Negeri Paman Syam. Ya, setelah saya melihat video Pak Firman sebelumnya, Benua Merah dan juga Paman Syam, nah muncullah pertanyaan-pertanyaan yang menggelitik. Kebetulan Pak Firman datang ke studio saya. Nanti datang ke studio saya. Siap. Tapi merapa dulu ya? Iya, siap. Gini Pak Firman. Menurut perspektif sejarah nih, menurut Pak Firman, tadi sudah diutarakan sebagai prolog di video kali ini bahwa Amerika ini tak henti-hentinya membuat sensasi. Membuat sensasi. Wilayahnya hanya di benua Amerika dan di Pasifik, tapi kok tentaranya hampir di mana-mana. Justru itu, Pak. Jadi kenapa Amerika ini bisa seperti ini, Pak? Menurut Pak Firman sendiri lah. Kira-kira. Maksudnya Amerika bisa seperti ini dari awal dulu ya mungkin. Bisa masih eksis. Ya, tadi di mana-mana ada. Padahal negaranya, oh my god. Ya kalau kita merunut pada sejarah ya, memang Amerika ini negara yang unik. Mungkin dari teman-teman juga banyak yang bertanya, kenapa kok Amerika Serikat sebuah negara di benua yang ya baru akhir-akhir ditemukan, karena benua Amerika dan benua Australia itu termasuk benua yang akhir ya ditemukan, atau ya itu ada hubungannya karena memang kenapa Amerika menjadi negara maju, memang para pendirinya juga yang terdidik. Dalam artian mereka itu orang-orang terpilih, Pak Eki. Orang-orang terpilih karena tidak mungkin orang-orang terpilih kalau kan orang Amerika itu pada dasarnya ketika penduduk Amerika sekarang itu migrasi dari Eropa. Oh. Iya. Jadi penduduk Amerika itu migrasi bukan penduduk asli, makanya kan rasnya ras Kaukasoid kan, banyak penduduk Eropa, Inggris. Penduduk aslinya Indian, Aztec, Maya. Ya mungkin sekitar berapa persenan lah. Ngeri, Pak. Ya, ngeri. Karena dulu kan abad ke-16-an di Eropa terjadi semacam kekacauan intelektual ya. Terjadi kekacauan intelektual, doktrin gereja juga sangat kuat, kemudian dampak dari revolusi industri, dampak dari kekacauan ekonomi di Eropa. Akhirnya banyak yang orang-orang Eropa, baik Inggris, Prancis, Belanda, dan yang lainnya yang migrasi ke Amerika. Salah satunya kan kisah Titanic itu kan, itu kan menggambarkan dari migrasi orang-orang Eropa ke Amerika. Makanya kan orang-orang kaya borjuis, orang-orang berada, orang-orang berilmu,
Dan pada intinya itu menyebabkan orang-orang Eropa, orang-orang Amerika, penduduk orang-orang Amerika, orang Amerika pendatang, ya memang orang-orang yang terdidik gitu kan. Sehingga ya kalau tadi pertanyaan Pak Eki kenapa bisa maju negaranya, karena memang mereka orang-orang terpilih semua. Gitu. Nah, orang-orang terpilih, terpilih oleh kalangan yang mana? Terpilih oleh filter sosial. Filter sosial, filter ekonomi, filter akademik, sehingga mereka itu orang-orang yang ingin kebebasan dari doktrin Gereja Katolik Roma. Karena kan kalau kita lihat mayoritas orang-orang Amerika kan Protestan. Ya. Namun ada halangannya ya karena di Amerika juga sudah ada penduduk asli. Salah satunya penduduk Indian yang mendiami Amerika Serikat ya. Dan itu menjadi sebuah penghalang, dan karena mereka juga ketika datang Columbus sudah menunjukkan ketidaksukaan karena mungkin merasa terjajah dan lain sebagainya. Kemudian mereka perangi. Bahkan itu lebih sadis sebetulnya dari pembantaian Nazi terhadap orang Yahudi. Atau peristiwa Holocaust, lebih dari berapa juta orang Indian yang dimusnahkan dalam perang. Di balik keistimewaan Amerika, jadi kalau Amerika menggembor-gemborkan HAM, omong kosong. menggembor-gemborkan HAM, no rasis. Dulu ya, ini berbicaranya dulu, mungkin sekarang tidak ya, banyak orang-orang Amerika juga yang memang moderat. Ya, moderat. Tapi kalau dulunya kan lebih rasis kan sebetulnya. Oke. Jadi gini Pak, maksudnya tadi maksud saya terpilih bukan dari dari filter sosial. Sosial jahat atau baik? Sebetulnya kalau masalah itu kan sebagai seorang manusia kita itu berdaulat ya pada intinya. Nah pada waktu itu situasi di Eropa memang lagi ada semacam pembekuan dalam kebebasan berpikir dibatasi oleh pihak gereja. Kemudian juga dalam hal ekonomi lebih banyak sistem feodalismenya. Nah sehingga orang-orang yang terbuka, orang-orang yang moderat, orang-orang yang ingin berpikir bebas dan ingin mencari pasar yang lebih luas. Jadi itu gabungan akumulasi dari ada yang hijrah ke Amerikanya atau migrasi ke Amerikanya itu karena motif agama, ada juga yang karena motif ekonomi, motif industri. Nah, gini Pak, karena saya melihat presiden-presiden Amerika sajalah, presiden-presiden Amerika yang baik itu biasanya sebentar dan mati di tengah jalan, gitu Pak. Ini artinya saya melihat bahwa emang tidak cocok untuk orang baik itu hidup di sana menjadi pemimpin atau bagaimana? Kalau itu ranah politik ya. Itu ranah politik. Baik itu baik menurut siapa kan gitu, lebih masih umum kan, masih jamak baik menurut siapa. Kalau menurut Indonesia mungkin ya mungkin seperti itu kan, orang yang baik bagi dunia internasional tapi tidak baik untuk kebijakan dalam negeri Amerika. Gitu kan. John F. Kennedy terbunuh kan. Iya itu maksud saya. Padahal itu lagi dekat-dekatnya dengan Soekarno kan. Ya, justru itu. Satu-satunya negara yang saya tahu ya, negara yang mempunyai pengaruh dari dunia barat, dari blok barat, satu-satunya yang dekat dengan Soekarno hanya John F. Kennedy. Setelah itu kan Soekarno lebih condong ke kiri kan. Justru itu Pak, saya melihatnya karena Indonesia ini memiliki budaya yang sopan santun, tentulah akan berteman lagi dengan yang sopan santun. Analisa saya seperti itu Pak. Tapi ternyata yang sopan santun ini tidak cocok di sana Pak. Dulu ya. Ya dulu kita kan berbicara sejarah. Kalau sekarang mungkin masih sama. Oke, gini Pak, tadi kan Amerika itu banyak migrasi dari Eropa. Ya. Apakah itu yang membuat Amerika ini, saya kira negeri kaya, tapi pandangan saya ini krisis budaya loh. Amerika. Bahasa juga kan nggak punya dia. Emang ada bahasa Amerika? Ada Inggris Amerika. Tapi kan Inggris saja. Ya karena kata saya juga tadi, jadi emang bahasa itu salah satu hasil dari budaya. Yang melekat pada diri atau kelompok masyarakat. Sedangkan kan masyarakat Amerika, khususnya Amerika Serikat,
Ya karena kan kebanyakan migrasi bahasa ibunya ya bahasa Eropa. Nah, gitu bahasa. Apa tadi penyebabnya? Banyaknya migrasi. Ya karena penduduknya mayoritas kan migrasi. Awalnya dulu ya migrasi sehingga turun temurun. Kan bukan nggak mungkin, agak jauh ketika orang Eropa kemudian membantai suku Indianya saja, yang suku asli dibantai, apalagi bahasanya tidak akan digunakan kan gitu secara rasionalnya kan gitu. Justru itu yang saya takutkan. Karena kan sekarang Indonesia juga sudah membuka bagi warga di era global asing gitu kan ya. Nah, yang saya khawatirkan seperti itu, Pak. Maksudnya. Jadi akulturasi budaya bukan terjadi akulturasi budaya yang sehat. Nah, tapi justru yang malah menghilangkan identitas jati diri kita sebagai sebuah bangsa yang memiliki kebudayaan leluhur yang sangat berharga. Mungkin itu salah satu pelajaran yang bisa kita ambil. Lalu saya ini kalau misalkan terlintas Amerika, itu pasti saja yang saya ingat, pertama yang saya ingat itu adalah patung Liberty. Ya. Gimana Pak sejarah patung Liberty itu? Jadi patung Liberty itu sebetulnya dibuat bukan oleh orang Amerika. Hah? Ya, patung Liberty itu dibuat bukan oleh orang Amerika. Tapi itu dibuat oleh pemerintahan Prancis, salah satu seniman di Prancis yang dibiayai dari para donatur untuk mengenang 100 tahun kemerdekaan Amerika. Hadiah 4 Juli 1776. Itu Independence Day, kemerdekaan Amerika. Jadi 100 tahun setelah merdeka, pihak Prancis memberikan hadiah patung tersebut, diangkut dalam sebuah kargo, dipotong-potong beberapa bagian, diangkut ke New York. Kemudian disatukan di sana, dibentuk. Jadi bukan buatan Amerika, tapi hadiah dari Prancis. Liberty kan kebebasan. Karena sejarahnya memang Amerika itu orang Inggris kebanyakan, kemudian mereka perang dengan Inggris. Orang Inggris perang dengan Inggris. Karena tadi perbedaan paham ideologi. Kalau di Inggris kan lebih dulu ya, lebih feodal, kan lebih doktrinnya lebih kuat, paham gereja dan lain sebagainya. Lebih kuat. Kemudian dari 13 koloni pendiri Amerika Serikat itu sepakat untuk melawan Inggris. Karena kan Inggris sistem penjajahannya beda dengan Belanda. Kalau Inggris kan sistemnya persemakmuran, Commonwealth. Nah, Amerika Serikat pada waktu itu yang 13 negara bagian ingin dijajah oleh Inggris. Semacam Inggris itu menjajah penduduk Inggris yang sudah hijrah kan gitu. Nah, kemudian dalam perang dengan Inggris dibantu oleh Prancis. Amerika itu gitu kan, sehingga berkoalisi ya, bersekutu, kemudian pada akhirnya setelah Amerika juga pernah perang dengan Prancis, gitu kan. Jadi ketika Amerika perang dengan Inggris, Prancis membantu Amerika. Ketika Amerika perang dengan Prancis, Inggris membantu Amerika gitu. Namun pada akhirnya yang dahsyat itu ketika Amerika perang dengan Inggris akhirnya. Di akhir-akhirnya itu perang kemerdekaan Amerika dan dibantu oleh Prancis. Nah, setelah dibantu, Amerika mendapatkan kemenangan merdeka dan dalam rangka merayakan hari kemerdekaan 100 tahun atau 1 abad, Prancis memberikan patung Liberty sebagai hadiah. Oke, enggak Pak, saya menariknya gini. Itu kan ada seperti sirkulasi gitu. Ketika perang dengan ini dibantu. Kan ini lucu Pak. Ya itu kan namanya politik. Enggak, di samping faktor, apa saja sih faktor-faktor yang bisa terjadinya seperti itu, Pak? Ya, perebutan kepentingan, kan kekuasaan. Karena pada waktu itu kan memang sistem kolonialisme itu sangat kuat kan. Waktu itu Inggris juga ingin menguasai Amerika, tanah Amerika. Prancis juga ingin menguasai, gitu. Itu faktornya kan. Untuk pasar industri mereka. Oke, jadi satu pelajarannya lagi yang bisa saya petik bahwa tidak ada dalam politik tidak ada sahabat atau teman sejati. Ya. Karena bisa perang. Kan konyol. Tapi sosok Liberty-nya itu emang ada manusia atau itu patung seorang wanita kan obor kan sama buku. Nggak, maksud saya ya si wanita itu emang ada sosok manusianya atau imajinasi saja? Sebagai simbol ya, simbol kebebasan, simbol kesetaraan gender mungkin. Karena kan itu juga
Karena kita ketahui sistem demokrasi itu kan yang mempopulerkannya itu ya revolusi Prancis kan, revolusi Prancis. Jadi memang menyebar ke seluruh dunia menjadi sebuah paham sistem pemerintahan di seluruh dunia. Tapi saya kira suatu kesalahan Prancis ataupun Inggris menolong Amerika pada saat itu. Jika tahu mungkin Amerika akan menjadi adik kuasa hari ini. Tapi kan Pak, mereka itu semacam adik kakak sebetulnya. Maksudnya gimana Pak? Ya sefrontal atau sedahsyat-dahsyatnya kita bertengkar dengan keluarga. Oh ya. Pasti suatu hari ketika ada pihak luar yang menyerang, mereka bersatu. Oke. Karena sebetulnya kan di Eropa itu kalau kita lihat struktur keturunan raja-raja di Eropa, sebetulnya itu semuanya hampir satu ibu. Oke. Jadi apa mungkin ini emang sudah settingan mereka itu Pak? Ya mungkin settingannya ada, tapi yang secara alamiahnya juga ada kepentingan. Karena pada dasarnya kan manusia itu baik sebagai seorang individu ataupun sebuah kelompok, entitas, pasti ingin mempertahankan kebutuhannya atau ingin mencukupi kebutuhannya, kebutuhan nasionalnya. Karena bagi ya mereka energi ataupun alat pemuas kebutuhan itu di atas segalanya. Makanya sekarang kenapa terjadi sengketa di Laut Cina Selatan, padahal kan Amerika tidak punya wilayah ataupun kan itu sengketa itu kan 5 miliar lebih dolar per hilir mudik keuangan di Laut Cina Selatan itu kan menjadi sebuah jalur perdagangan vital, jalur perdagangan internasional yang sangat vital. Kemudian Amerika juga ingin mengamankan wilayah-wilayah strategis karena untuk kepentingan mereka. Ya, yang saya sebel ini, nah itu Pak, Amerika ini selalu ikut campur urusan rumah tangga orang lain. Contoh seperti kemarin masalah Taliban ya di Afghanistan. Saya membaca di surat kabar bahwa Amerika ini selama sekian puluh tahun sudah mengeluarkan uang sekian triliun untuk menjaga Afghanistan. Kan goblok tapi setimpal dengan privilege yang mereka dapatkan karena mereka juga perhitungan. Enggak, maksudnya apakah enggak ada regulasi di PBB atau apa gitu Pak mengenai hal itu? Kalau PBB justru saya juga ironis Pak, yang saya tahu ya PBB anggota PBB itu kan kalau sistem di PBB itu saya suka bingung. Mereka itu menggembor-gemborkan tentang demokrasi. Tapi di PBB sendiri tidak demokratis. Contohnya apa? Contohnya ada hak veto. Ada 5 negara yang mempunyai hak veto kan, Amerika, Rusia, Cina, Prancis, Inggris. Ketika hasil musyawarah secara demokratis, contoh Palestina, banyak yang mengusulkan ingin merdeka voting, contohnya. Kemudian lebih dari 50% setuju Palestina merdeka. Tapi karena ada bisikan dari Israel kepada Paman Syam sebagai yang mempunyai hak veto, hasil mufakat, hasil demokrasi digagalkan oleh veto. Jadi demokrasinya di mana gitu kan? Jadi kalau kita berbicara demokrasi Amerika sebagai kiblat demokrasi, negara terdemokrasi di dunia, sebetulnya ironis ya kalau kita tahu gitu kan. Artinya kita juga bukan berarti tidak mau demokrasi negara kita, tetapi lebih ke demokrasi ala Pancasila. Jangan demokrasi langsung semua hal meniru mereka, mengkiblat ke mereka. Karena kita punya tradisi ataupun nilai-nilai yang memberikan warna pembeda bagi demokrasi di Indonesia. Karena wajah lain dari demokrasi Amerika pun sebetulnya tidak mencerminkan kedemokrasian. Iya, hakikat demokrasi yang sesungguhnya tidak mencerminkan itu. Ironis sekali. Pantesan Pak, saya selama ini bertanya-tanya, peran PBB ini apa sih sebetulnya? Kalau memang persatuan bangsa-bangsa, kenapa tidak bisa selesai masalah di sana gitu? Iya, contoh masalah nuklir kan. Masalah nuklir dan lain sebagainya. Kalau toh memang kita mencintai perdamaian, kata Roma Irama, kan kenapa perlombaan persenjataan malah terus?
Berarti itu ada ketidakpercayaan antar negara-negara maju atau negara-negara yang mempunyai pengaruh besar antara negara satu dengan negara yang lain, terutama blok barat sama blok timur. Terus berlomba-lomba senjata. Itu kan secara manusiawi sangat merugikan bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat dunia. Atau otak saya ini kan penuh dengan konspirasi, Pak. Otak saya ini penuh dengan konspirasi. Jadi kalau mendengar narasi Bapak barusan, jangan-jangan justru yang membuat perang itu ya mereka. Ya. Pemilik pabrik senjata. Iya. Ya seperti kenapa Amerika mata uang dolar menjadi mata uang internasional, salah satunya itu. Untuk agar? Ya karena mereka itu perekonomian Amerika itu salah satu penopang perekonomian Amerika adalah penjualan senjata. Ketika Perang Dunia Kedua atau Perang Dunia ke-1, saya lupa lagi Perang Dunia ke-1 atau Perang Dunia Kedua, kan perang negara-negara di Eropa, perang. Eropa kan blok sekutu hampir kalah, oleh pihak fasis atau oleh pihak poros, hampir kalah. Kemudian oleh Amerika disokong persenjataan. Kata Inggris, kata Prancis, saya sudah habis persenjataan. Kalem, saya bantu, kata Amerika. Saya tidak punya uang. Nanti permasalahan uang gampang. Sehingga banyak orang yang menggunakan persenjataan atau alat-alat alutsista dari Amerika. Dan akhirnya musuh atau pihak blok sekutu bisa mengalahkan pihak poros, blok poros atau blok sentral bisa mengalahkan karena bantuan dari Amerika. Setelah perang selesai, Amerika menagih. Nagih. Kemarin saya sudah bantu, nih harganya segini, itu sok bayar gitu kan, silakan bayar, pakai cicilan, pakai apa, sehingga harus menggunakan dolar. Makanya pada waktu itu ada yang disebut dengan politik arsenal of demokrasi. Jadi demokrasi dalam hal persenjataan. Nah akhirnya karena banyak negara-negara yang membeli persenjataan dari Amerika otomatis dan harus dikembalikan berbentuk uang atau kredit dan lain sebagainya harus menggunakan mata uang dolar. Dolar dicetak lebih banyak, disebarkan ke negara-negara di dunia, akhirnya jadi mata uang internasional. Salah satunya itu. Dan sampai sekarang Amerika menggunakan cara-cara seperti itu. Masih sama. Indonesia kan sampai sekarang ingin membeli jet tempur. Masih pelintan, maunya ke Rusia kan Sukhoi, tapi oleh Amerika secara politik ditekan, harus beli produk dari mereka. Jadi mekanisme suatu mata uang bisa menjadi mata uang internasional itu ketika penyebarannya sudah banyak luas gitu. Sudah banyak dan dibutuhkan oleh setiap negara, bahkan menjadi cadangan devisa dari negara tersebut. Jadi tidak menutup kemungkinan rupiah bisa menjadi tidak menutup kemungkinan. Ketika memang sudah tersebar luas. Ketika memang negara-negara lain membutuhkan rupiah, nilai rupiah tinggi gitu. Keuntungannya Pak, ketika mata uang negara kita misalkan menjadi mata uang internasional itu apa? Bisa mengendalikan inflasi dan bisa mengendalikan moneter. Perekonomian suatu negara bisa dikendalikan. Dengan kata lain, Bapak sepakat bahwa Indonesia hari ini digadang-gadang menjadi negara industri. Sepakat dalam hal apanya? Ya karena tanpa menjadi negara industri, saya kira rupiah tidak akan tersebar luas. Nah justru kita kehilangan jati diri. Saya bukan tidak sepakat Indonesia menjadi negara industri, tetapi potensi yang ada di Indonesia justru bukan di industri. Walaupun kita di dalam segmen industri kita juga harus maju. Tapi prioritas Indonesia kan agraris. Sumber daya alam dan lain sebagainya. Justru itu yang harus dimaksimalkan, yang harus dioptimalkan. Dalam artian jangan sampai kita menjadi negara penyuplai saja bahan baku, tetapi harus mengolah bahan baku di Indonesia menjadi barang jadi di negara kita sendiri. Jangan sampai kita beli penghapus, penghapus kan dari karet. Beli penghapus, kok penghapusnya made in Jepang, made in Jerman, padahal karetnya dari Indonesia. Kan ironis kan? Nepi ka baskom, Pak, nepi ka baskom ya mah. Kira orang Indonesia itu bisa, kan gitu. Baskom. Jadi anehnya seperti itu di Indonesia. Jual produk mentah ke negara lain dengan harga yang murah, kemudian kita beli produk jadi dari mereka dengan harga yang mahal.
Itu menjadi catatan bagi generasi muda kita kan, menjadi catatan. Seharusnya enggak gini, karena banyak yang salah paham gitu Pak. Bentuk negara industri itu seperti apa sih Pak sebetulnya? Ya, yang negara industri itu yang kalau definisi saya ya, negara yang memang segmen industri menjadi prioritas dari perencanaan nasional, menjadi sebuah prioritas dari pendapatan negara, dan menjadi daya jual negara tersebut untuk negara-negara yang lain. Dengan kata lain, tidak bisa dikategorikan sebagai negara industri ketika misalkan kita bisa mengoptimalkan sumber daya alam dari mentah menjadi jadi. Bisa dikategorikan menjadi negara industri, tapi negara industri itu kan ada yang hanya kita sebagai user saja atau sebagai korban. Contoh, mereka investasi ke kita, hak ciptanya mereka, modalnya dari mereka, di kita banyak pabrik-pabrik, tapi pemiliknya mereka. Kita juga secara kasat mata mungkin menjadi negara industri. Tapi esensinya, isinya masyarakat kita masih dijajah atau masih menjadi babu di negara sendiri kan gitu. Yang disebut negara industri itu, menurut saya ya, bila kita seorang petani, ya kita mempunyai kesejahteraan dari hasil tani, diproduksi dalam negeri dan sebagainya, dan diimpor. Oke, berarti diproduk, dikemas ya, baik itu hasil pertanian, perkebunan, perikanan, ataupun bahan-bahan elektronik. Tidak lantas harus menjadi negara pemasok senjata tadi ya? Iya, walaupun itu salah satunya kan. Kalau kita berbicara senjata, memang Amerika, karena memang mereka punya. Ya, jadi pemerintah juga saya kira harus memberikan arah yang jelas ketika Indonesia mau digadangkan ingin menjadi negara industri. Industri seperti apa? Industri macam apa? Apa? Kalau kita kan nikel banyak, uranium banyak gitu kan, pasir besi banyak, batu bara. Justru kan kalau contoh batu bara sekarang, cadangan batu bara di Indonesia kalau dibandingkan dengan di dunia, kalau diakumulasikan dari persentasi secara global, kita itu hanya berapa persen cadangan batu bara di dunia. Tapi secara produksi, secara eksploitasi, kita salah satu termasuk yang paling besar mengeksploitasi batu bara. Dan 50% lebih itu diekspor ke Cina sebagai sumber utama energi listrik Cina. Sedangkan kita masih padam listrik hampir tiap hari kan gitu. Coba kalau kita maksimalkan, kelola sendiri gitu kan. Saya yakin kalau misalkan permasalahannya SDM, saya kira 5 atau 10 tahun itu bisa. Bisa. Permasalahannya bukan SDM, tapi birokrasi dan kesadaran masyarakat sendiri. Karena banyak produk Indonesia yang tidak laku di Indonesia sendiri, tapi di luar jadi laku. Nah, ini oke. Tadi pagi saya baca di surat kabar bahwa Presiden Jokowi ini mengeluarkan statement. Kita ini harus bangga dengan bangsa kita sendiri. Kita ini harus bisa percaya diri, mengadah kepala ke atas ketika bertemu dengan bangsa-bangsa lain. Karena bangsa kita ini sudah banyak prestasinya. Pemerintah yang bilang, Presiden Jokowi dalam hal ini. Tetapi di sisi lain, pemerintah sendiri pun yang tidak percaya akan produk bangsa sendiri. Model produk pesawat karya B.J. Habibie, salah satunya mungkin ya. Walaupun sekarang sudah mulai agak dirangkul ya. Juga SMK apa kabar kan? Itu. Ini saya baca tadi banyak. Tapi kalau menurut saya Pak Eki, itu justru bagus statement tersebut keluar dari seorang presiden. Bagus. Tinggal mungkin sekarang realisasi dari pemangku kebijakan di bawah presiden setingkat menteri, BUMN dan lain sebagainya menggembar-gemborkan atau mempromosikan tentang bangga terhadap produk sendiri dan lain sebagainya. Dan itu juga harus diikuti oleh masyarakat. Kita tidak bisa menyalahkan satu pihak pemerintah saja. Masyarakat kita sendiri kan lebih condong, lebih bangga memakai produk luar negeri daripada produk sendiri. Termasuk dalam hal gaya TikTok kan banyak juga kan malah meniru K-pop kan gitu. Jadi ini juga ya perlu kesadaran dari generasi kita ya, generasi muda. Bukan berarti jangan meniru budaya lain atau menggunakan produk dari negara lain, tetapi kita juga kalau kualitasnya sama dengan produk dalam negeri, karya anak bangsa,
kenapa itu tidak yang kita tonjolkan? Ya itu memang terjadi Pak. Ya contoh kecilnya seperti ini. Kita generasi saya milenial khususnya lebih pede ketika memakai topi koboi daripada ikat Sunda. Ya kan? Jarang sekali, bahkan punya juga enggak kayaknya di rumahnya. Iya. Kan ngeri Pak. Nah, kalau menurut Bapak nih, kita kan tadi sudah membahas tentang Amerika lah, sekilas tentang Amerika dan juga banyak pelajaran-pelajaran. Untuk catatan untuk bangsa kita sendiri Pak, belajar dari jejak langkah Amerika nih, dari kesalahan-kesalahan Amerika, agar kita bisa belajar dari peristiwa itu Pak. Sebetulnya kalau menurut saya ada beberapa negara yang mempunyai potensi untuk menjadi negara maju dan sangat berpengaruh di dunia. Indonesia sudah hampir di titik itu. Oke, hampir pada waktu itu ketika pemerintahan Soekarno sudah mulai, bahkan Soekarno dijuluki bukan hanya sebagai pemimpin Indonesia, tetapi juga sudah mulai diakui menjadi pemimpin dunia. Kemudian ketika zaman Soeharto juga hampir dengan dwi fungsi ABRI-nya kita menjadi macan Asia pada waktu itu. Artinya ada kriteria-kriteria tertentu untuk menjadi negara maju atau negara yang sangat berpengaruh dalam percaturan politik dunia. Nah, salah satu negara tersebut adalah Indonesia. Dari mana indikatornya? Pertama dilihat dari alamnya, potensi alamnya, kemudian luas wilayahnya, penduduknya. Kenapa Jepang sampai sekarang atau Singapura sampai sekarang tidak bisa menjadi negara yang sangat berpengaruh, seberpengaruh Amerika, Cina, ataupun Rusia, ataupun Inggris? Ya, oke. Karena memang keterbatasan jumlah penduduk, populasi penduduk, keterbatasan wilayah. Oke, maaf. Jumlah penduduk menentukan. Kita hitung saja secara kalau bolehlah kita bilang Singapura menjadi negara maju, tetapi Singapura tidak akan sekuat Amerika. Secara kuantitas, walaupun kualitas sama, tapi di sini kuantitas juga sangat berpengaruh, berpengaruh. Kalau istilah orang kampung bilang mah, kita perang dengan Amerika, seluruh rakyat Indonesia kencing juga sudah tenggelam kan Singapura kan gitu. Oke, berarti semakin banyak penduduk, itu semakin cepatlah kita mengantar kepada negara maju. Kalau penduduknya berkualitas. Oke, ya. Rata-rata penduduknya mayoritasnya ya berkualitas, dalam arti berkualitas, SDM-nya unggul gitu kan. Ya kalau SDM-nya tidak unggul ya kita hanya menjadi sasaran objek pasar saja kan gitu, objek pasar saja. Tapi sebelum ke kualitas tentu mungkin kuantitas dulu Pak. Kalau kuantitas kan kita sudah menang. Ya. Jumlah penduduk kita 4 besar di dunia. Maksud saya gini loh Pak. Ini kan banyak lah sekarang sudah ada program keluarga berencana dengan maksud pembatasan. Artinya itu kan secara dari tahun ke tahun itu akan membuat menurunnya jumlah penduduk. Ya. Bapak melihat ini seperti apa? Ya, melihat ini karena mungkin kalau yang tampak di media sebagai penjaminan untuk kesejahteraan sebuah keluarga. Tapi kan kalau kita lihat Cina itu secara pasar dan secara ekonomi sekarang lebih unggul dari Amerika. Salah satunya Cina menggunakan poin itu. Hampir di semua negara ada penduduk Cina. Tapi memang orang Cina yang patut kita jadikan pelajaran dari orang Cina, mereka pekerja keras. Hidup di mana saja kan gitu. Sehingga itu ya ikatan genealogis itu tidak bisa dipungkiri. Tidak bisa dipungkiri. Nggak gini. Saya kira ya tadi kembali lagi karena otak saya konspirasi semua. Jadi gini, ketika hari ini Indonesia katakan sebagai negara berkembang yang ingin beranjak kepada negara maju. Tentu negara maju ini tidak ikhlas loh negara berkembang ini jadi negara maju. Ya makanya terus-terusan diserang dari berbagai hal, baik politik, budaya, militer. Bagaimana caranya Indonesia tidak miskin dan tidak juga maju?
agar Indonesia masyarakatnya bisa terus membeli produk mereka. Masih menjadi pasar. Masih menjadi pasar. Tidak punya peran yang signifikan. Walaupun sampai sekarang, walaupun di PBB kita punya peran, tapi tidak signifikan dan menjadi penentu. Ya, kalau ada hak veto ya buat apa Pak kita bersuara? Ya. Mungkin itu hanya untuk mengambil eksistensi saja. Iya. Kalau memang hak veto sebagai kunci, ngeri ya Pak. Saya baru tahu Pak. Jadi ya memang yang perlu kita, mungkin banyak dari teman-teman kita atau adik-adik kita, pemahaman dan wawasan global itu penting karena sekarang dunianya dunia globalisasi di mana batasan-batasan antar negara sudah tidak terlalu terlihat lagi, pergaulan internasional juga sudah seakan pergaulan biasa-biasa saja, sedangkan masyarakat kita masih bergelut di lingkungannya saja. Kalau istilah orang tua dulu mau pepatah Sunda kurung batoken, ya minimal walaupun secara fisik kita tidak keluar mengunjungi negara-negara tersebut, minimal kan wawasan dari berbagai buku, dari berbagai naon kita tahu politik global itu seperti apa, karena itu secara disadari atau tidak sangat berpengaruh pada eksistensi kebudayaan tradisi masyarakat setempat. Sangat berpengaruh sekali. Oke. Tapi tidak lantas melupakan yang dekat, tetapi kita juga harus mengetahui yang jauh. Iya, harus mengetahui yang jauh. Iya. Terus, ya benar tadi. Ya yang saya catat hanya yang terpentingnya Pak, ya satu Pak, bahwa negara maju tidak akan ridho negara berkembang menjadi maju. Iya. Dan itu salah satunya Cina bisa seperti itu. Cina itu kemerdekaannya hampir sama kan dengan Indonesia, tapi melesat. Makanya ketika Mao Zedong membuat sebuah falsafah negara atau moto negara lompatan jauh ke depan, dalam artian bagaimana ketika Amerika pada waktu itu melangkah 2 langkah, Cina berarti karena Cina posisinya di sini, masih di terbelakang, ingin mengejar Amerika, yang Amerika setiap tahunnya 2 langkah lebih maju, berarti Cina harus 4 langkah atau 3 langkah minimal. Pada suatu hari akan, ini matematika akan sama, bahkan melebihi. Nah, kita itu semangat rekonsiliasi sebagai warga negara memiliki visi yang sama ke arah sana itu belum secara sadar dan masif di masyarakat kita. Oke, jadi jangan-jangan lagi nih Pak. Ini kita banyak sekali bangsa Indonesia yang anti Cina. Jangan-jangan untuk menutupi pergerakan Cina tadi sehingga kita bisa mengambil pelajarannya Pak. Ya makanya ada, walaupun hadisnya entah sahih entah enggak ya, utlubul ilma walau bisin, belajarlah sampai ke negeri Cina kan. Ini. Ya kita mungkin bolehlah kita benci terhadap kelakuan atau kebijakan atau paham komunis di Cina. Tetapi kita jangan benci terhadap orangnya, terhadap etnisnya, karena itu kan tidak diperbolehkan. Dalam arti ada hal-hal yang perlu juga kita belajar dari mereka untuk kemajuan kita, kemajuan bangsa kita. Jangan sampai kita meneriakan anti Cina tapi pakai koko, padahal koko itu sejarahnya dari Cina kan. Dan katel yang dipakai buat masak pun itu made in China. Made in China gitu kan. Ya, jadi saya jadi teringat statement Prabowo, Menteri Pertahanan kita saat ini, bahwa sudah saatnya kita belajar dari Cina. Ya mungkin karena ya dalam untuk mengejar ketertinggalan kan Cina itu pada awalnya cloning ya. Dalam hal industri cloning mereka. Cloning meniru KW yang asalnya mungkin harganya murah, kurang berharga, tapi mereka juga terus meningkatkan kualitas dirinya sehingga selevel dan mempunyai produk sendiri yang kualitasnya tidak jauh berbeda dengan kualitas produk yang lain. Ya, betul. Dan itu tidak salah. Tidak salah. Karena itu kecerdikan. Karena saya kira inovasi itu muncul dari imitasi, Pak. Iya. Karena pada zaman sekarang susah langsung yang orisinil kan. Ya. Karena sudah meniru, memodifikasi dan selanjutnya menjadi sebuah inovasi. Jadilah karya sendiri. Oke Pak Eki, nantilah kita ngobrol-ngobrol lagi. Siap. Masih seru obrolan kita. Ini mungkin ngelantur ke sana kemari, namun mudah-mudahan ada manfaatnya, bisa juga menginspirasi, menambah wawasan kita. Kalau mungkin ada yang salah, itu bukan hal yang disengaja, ataupun ada yang tersinggung, itu juga bukan maksud kami. Tetapi kita hanya berbagi pikiran saja ya, berbagi pikiran. Tujuannya hanya ingin menyadarkan teman-teman kita
sharing juga, diskusi juga, mungkin dari kami juga banyak kekurangan. Bisa dikritisi di kolom komentar agar bisa melakukan perbaikan di video selanjutnya. Jadi penuhi kolom komentar agar kita bisa introspeksi diri, evaluasi. Sebagai closing statement, jadilah penonton yang bijak dengan meninggalkan jejak ya, baik like, subscribe, and share dan komen, coy. Terima kasih Pak Eki. Siap. Kunjungi juga channelnya Ikro Channel ya. Ikro Channel. Hatur nuhun Pak. Siap, sama-sama. Nanti jangan lupa berkunjung ke sana. Pasti. Tunggu undangannya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.